proses rehabilitasi saya awalnya dimulai dengan pijat. Saya berharap saya melakukannya di rumah sakit. Saya berasa bahwa mendapatkan pijat lebih awal akan membantu saya lebih cepat. Tapi bagaimanapun setelah meninggalkan rumah sakit, saya pergi ke seorang terapis pijat pribadi yang berkualifikasi dan dia membantu saya setiap awalnya saya pergi ke sana 3 kali seminggu. Kemudian sebulan kemudian saya pergi 2 kali seminggu. Kemudian perlahan-lahan membaik. Saya pergi sebulan sekali dan saya melanjutkannya selama setahun. Pada saat yang sama, saya pergi ke Carrington Rehab di Point Chevalier. Di sana mereka membantu saya berjalan dengan benar, bagaimana menggerakkan tangan saya, bagaimana menggenggam benda. Dan setelah 3-4 bulan saya harus, itu adalah batas waktu yang mereka gunakan. Jadi setelah itu saya bergabung dengan gym lokal dan dengan orang-orang rehabilitasi Carrington. Saya mengikuti program di gym lokal dan melakukan latihan yang mereka katakan akan membantu saya. Mobilitas saya di sekitar rumah baik-baik saja. Saya masih tidak melakukan penyedotan debu. Suami saya yang melakukannya. Itu adalah salah satu hal awal. Karena Anda tidak bisa menggenggam gagang sapu atau penyedot debu, itu sangat membuat frustrasi. Jadi, itu adalah salah satu hal yang tidak bisa Anda lakukan dan saya menyerah pada itu. Ya, di persimulan Anda tahu. Setiap kali Anda ingin tangan Anda akan tetap di sana 1 detik dan kemudian akan jatuh. Jadi Anda melakukannya dengan 1 tangan dan Anda mencoba menyapu. Bekerja dengan sapu dengan 1 tangan itu tidak mudah. Saya bisa mencuci piring kadang-kadang. Saya membuat banyak kebisingan karena berisik. Dan memasak saya perlahan-lahan belajar menggenggam panci. Awalnya saya tidak bisa menggenggamnya, tetapi atau ketika Anda mengaduk atau mencoba menahan panci saat Anda mengaduk. Tetapi perlahan-lahan Anda berlatih, Anda mencoba dan mengajarkan tangan itu untuk menahannya dalam posisi itu, tidak menekannya atau semacamnya. Jadi ya itu memakan waktu lama 4 tahun sekarang. Jadi itu tidak mudah. Ya, saya kira Anda bisa mengatakan saya telah kembali ke aktivitas sebelum stroke dalam hal bahwa saya bekerja. Saya tidak melakukan apa yang biasa saya lakukan. Saya telah mengubah career sejak saya secara fisik saya tidak bisa melakukan hal-hal yang biasa saya lakukan. Saya sekarang mengandalkan inisiatif saya sendiri untuk karir di real estate yang mana saya bisa memilih waktu saya sendiri, saya bisa memilih jumlah pekerjaan yang bisa saya lakukan, dan membatasi diri saya ketika saya harus. Jadi dalam hal itu ini adalah karir yang sempurna dan meskipun saya tidak bekerja sebanyak yang seharusnya, saya beruntung memiliki bos yang sangat baik yang mentoleransi mobilitas dan pekerjaan saya. Tahap awal sangat membuat frustrasi. Seperti yang saya katakan, Anda memiliki ketakutan bahwa apakah ini untuk seumur hidup? Karena di rumah sakit mereka mengatakan saya tidak akan pernah mendapatkan 100% dan itu sangat mengecewakan. Anda merasa tidak bahagia sepanjang waktu bahwa Anda adalah beban. Anda menjadi depresi kadang-kadang dan sangat marah kadang-kadang dan tentu saja frustrasi juga. Jadi ya itu sulit. Saya harus menahan diri cukup banyak karena Anda menjadi tidak sabar. Anda mungkin menyuruh seseorang melakukan sesuatu dan pengenalan waktu tidak seperti orang normal.
1 detik kadang-kadang bisa terasa seperti 1 jam dan jadi ya. Putri saya biasa berkata, tunggu sebentar, saya akan melakukannya. Jadi Anda tahu, saya menghentikan diri saya dari mengulangi, dan itu adalah salah satu hal yang harus Anda pelajari. Awalnya, untuk pergi ke sesi rehabilitasi, saya memiliki putri saya, dari Australia. Dia tinggal sebulan dan jadi dia adalah sopir saya, juru masak, pembersih, segalanya. Kemudian anggota keluarga lainnya membantu. Mereka semua membantu selama periode itu. Jadi pada saat putri saya pergi, saya sudah bisa naik bus. Dan kemudian itu sangat membuat frustrasi, sehingga saya memutuskan untuk mengemudi. 6 bulan kemudian saya mengemudi naik turun jalan masuk saya. Dan orang-orang Carrington menangkap saya. Mengatakan, saya seharusnya mendapatkan tes khusus. Bagaimanapun dokter menyetujui saya setelah itu, jadi saya senang. Dan mobilitas mandiri adalah perasaan yang sangat membangkitkan semangat karena Anda tahu bahwa Anda bisa pergi kemana saja dan melakukan apa yang Anda suka. Anda tahu. Bahkan jika Anda mungkin nggak bisa menggunakan tangan Anda, setidaknya Anda bisa berkeliling. Awalnya saya memiliki tempat tidur untuk membantu Anda bangun dari tempat tidur, untuk memegang rel, itu dihapus. Tetapi saya biasa menggunakannya pada tahap awal untuk meletakkan tangan buruk saya. Karena setelah Anda mendapatkannya dan meletakkannya di atasnya, tidak akan, itu hanya saya menjepit, jadi saya biasa berlatih mendorong dan menarik. Jadi saya pikir itu membantu saya mengembangkan beberapa otot karena dorongan dan tarikan saya cukup kuat sekarang. Dan menggunakan dinding untuk mencoba mendorongnya untuk memperkuat tangan Anda dan meluruskan tangan Anda. Menggunakan sisi lemari untuk melakukan hal yang sama karena itu hanya peregangan ketika Anda berbaring. Anda mencoba dan menghadap ke bawah. Anda mendorong tangan Anda ke depan, meregangkan seperti gerakan berenang. Saya telah menggunakan banyak ide untuk mencoba dan mengatasi. Terapi lain yang saya coba adalah obat herbal Cina dan juga akupunktur Cina dan juga pijat. Sebenarnya saya sangat agresif dan karena saya ingin dan saya harus mendapatkan kembali kekuatan saya secepat mungkin, jadi saya melakukannya, melakukan semua 3 hal ini sekaligus setiap hari. Jadi saya melakukan pijat, saya melakukan akupunktur, dan saya juga mengambil obat herbal Cina. Dan tetapi sebenarnya saya menghabiskan cukup banyak uang untuk itu. Itu menghabiskan sekitar $70 sehari, dan saya melakukannya 7 hari seminggu dan selama 3 bulan. Tetapi dan cukup kecewa, dan saya tidak berpikir bahwa mereka akan memberikan saya bantuan besar sama sekali. Dan mungkin beberapa orang mengatakan bahwa mereka berguna, tetapi bagi saya dan saya tidak merasa ada manfaatnya. Dan saya memang memiliki tujuan rehabilitasi saya. Misalnya awalnya saya bisa berjalan sekitar 5 menit, dan saya sangat lelah. Tetapi saya setiap hari saya membuat rencana saya untuk berjalan 3 kali sehari, di pagi hari saat makan siang dan juga di malam hari. Jadi saya benar-benar terus melakukannya, dan secara bertahap saya bisa berjalan 10 menit waktu daripada hanya berjalan 5 menit. Dan saya bisa berjalan lebih cepat, dan saya bisa berjalan dengan langkah yang lebih besar. Jadi karena saya diberitahu
bahwa berjalan adalah latihan terbaik. Dan saya juga memiliki sepeda latihan. Dan kemudian saya menggunakan sepeda latihan setiap hari untuk menjaga lutut saya kuat, lebih kuat. Dan itu benar-benar membantu, dan saya melakukan beberapa berkebun dan atau melakukan jemuran. Jadi saya hanya ingin untuk mencoba menjadi sebanyak mungkin seperti orang biasa seperti sebelumnya. Saya mencoba untuk menguji diri saya apakah saya masih mampu mengemudi, dan ya saya bisa. Tapi saya bisa mengemudi, tapi tentu saja saya harus mengemudi dengan lebih hati-hati daripada sebelumnya. Dan saya harus mempertimbangkan bahwa penglihatan saya akan lebih lemah daripada sebelumnya. Jadi tapi untungnya saya memiliki istri saya untuk mengemudi sepanjang waktu, jadi saya tidak perlu mengemudi sendiri. Tapi saya bisa mengatakan bahwa saya masih mampu. Orang setelah stroke mereka masih mampu mengemudi, dan setelah beberapa penyesuaian, misalnya beberapa penyesuaian pada setir, dan mereka masih bisa mengemudi. Tentu saja itu semua tergantung pada kondisi kesehatan mereka, dan mereka mendapatkan persetujuan dari dokter umum mereka. Dan sebenarnya saya telah dan bepergian dengan pesawat sekitar 4 kali sekarang, dan tidak ada masalah sama sekali, karena pada saat saya memesan tiket penerbangan saya memberitahu agen perjalanan saya bahwa saya membutuhkan bantuan kursi roda, dan kemudian mereka menyediakan kursi roda di bandara, dan kemudian mereka bisa memberitahu saya bahwa mereka bisa membawa saya ke kabin. Tidak ada masalah sama sekali. Jika Anda ingin menjadi lebih baik, Anda harus bekerja keras. Anda Anda harus berpikir bahwa Anda bisa menjadi lebih baik. Ini seperti Anda memiliki luka, Anda tahu itu tidak sembuh keesokan harinya. Butuh waktu, Anda tahu, untuk menyembuhkan luka juga. Anda tahu, tapi teruslah berusaha. Ya, suatu hari Anda akan menjadi lebih baik. Jangan sia-siakan waktu berharga itu. Itulah cara Ryan berpikir. Saya hanya berpikir untuk terus berolahraga dan terus mencoba. Saya tahu saya akan menjadi lebih baik, Anda tahu. Setidaknya membuat hidup saya lebih mudah, Anda tahu. Daripada hanya duduk-duduk, daripada hanya berpikir bahwa itu tidak akan menjadi lebih baik dan hal-hal seperti itu. Pada dasarnya Anda harus tetap sibuk. Teruslah seperti melakukan hal-hal berolahraga, jangan hanya duduk-duduk dan berpikir. Anda tahu, tetaplah sibuk. Itu hal yang paling penting. Anda tahu, hanya melakukan olahraga, Anda tahu, sedikit setiap hari, seperti selama 10 hari, Anda tahu, Anda mendapatkan cukup banyak, Anda tahu. Itu tidak akan terjadi dalam semalam. Ya, Anda tahu, sebelumnya saya hanya berpikir, Anda tahu apa? Seperti dalam semalam saya akan berdiri. Tidak, itu tidak terjadi. Tapi seminggu setelahnya, Anda pasti, seperti setiap minggu Anda melihat perbedaannya dijamin. Anda tahu, jika Anda menaruh hati Anda padanya, menetapkan tujuan, itu akan berubah, Anda tahu. Itu tidak akan terjadi dalam semalam, tetapi seperti itu akan berubah setiap minggu. Dan Anda bisa melihat perbedaannya. Saya pikir cukup penting untuk tetap berhubungan dengan orang-orang yang Anda tahu yang memiliki penyakit yang sama, seperti orang-orang yang juga mengalami stroke. Anda tahu, jadi kalian bisa saling berbagi pengalaman. Anda tahu, tanya satu sama lain karena jari kaki saya melengkung sangat parah. Saya selalu menelepon rumah teman saya di sana untuk melihat bagaimana jari kaki mereka, karena itu sangat mempengaruhi cara berjalan saya. Saya selalu menelepon mereka, melihat bagaimana jari kaki mereka. Anda tahu, melihat apakah jari kaki mereka melengkung atau tidak, hanya untuk berbagi pengalaman. Anda tahu. Dan saya menelepon orang-orang itu, berbicara dengan orang-orang yang mengalami stroke selama bertahun-tahun,
melihat bagaimana mereka melewati stroke, Anda tahu bagaimana mereka bisa melewatinya. Itu memberi saya dorongan juga, tapi masih bisa menjadi lebih baik jika Anda berpikir positif, ada kesempatan untuk menjadi lebih baik. Saya pernah lihat ayah teman saya yang mengalami stroke sekitar 4 tahun yang lalu, tetapi hari ini dia sangat sehat sekarang. Dia terlihat lebih baik daripada Anda tahu sebelum dia mengalami stroke, Anda tahu. Dia lebih bugar daripada sebelum dia mengalami stroke sebenarnya. Bahkan ketika dia mengunjungi saya di rumah sakit Middlemore, semua perawat yang melihatnya sekitar 4 tahun yang lalu, mereka semua tidak bisa percaya betapa baiknya dia terlihat, betapa baiknya dia berjalan. Anda tahu, dia berjalan seperti orang normal. Anda bahkan tidak bisa tahu. Stroke mempengaruhi sisi kanan tubuhnya, tetapi dalam kasus saya, stroke mempengaruhi sisi kiri tubuh saya. Anda tahu. Setelah stroke saya itu mengubah pola makan, pergi ke rehabilitasi, bergabung dengan gym, kembali ke olahraga yang saya cintai, pergi keluar. Ya, saya pikir itu hal lain juga yang ingin saya sebutkan adalah ketika saya pertama kali mengalami stroke, saya agak takut untuk keluar dan bertemu orang karena saya tidak bisa berbicara dengan baik. Tetapi tidak sampai teman saya datang dan dia berkata kepada saya, jangan pernah malu untuk keluar. Dan setelah itu, lagi untuk keluar dan bertemu orang. Ya, jadi ada hal lain yang saya kira orang seperti saya yang mengalami stroke dan berpikir bahwa Anda tahu mereka tidak normal. Ya, Anda normal, Anda tahu. Dan itulah yang saya lakukan, hanya pergi keluar, bertemu orang, dan itu benar-benar mengembalikan kepercayaan diri saya lagi. Anda tahu, seperti sebelum saya mengalami stroke. Jadi ada hal-hal yang harus saya lakukan. 5 hal, pola makan saya, rehabilitasi saya, gym saya, olahraga saya, dan pergi keluar untuk bertemu orang. Jangan pernah takut untuk pergi dan bertemu orang karena apa yang telah terjadi pada Anda. Jadi ada itu. Ketika saya pertama kali mengalami stroke, saya tidak bisa berbicara. Saya tidak bisa menggunakan tangan kanan saya, kaki kanan saya. Kemajuan yang telah saya buat sejak stroke saya yang terjadi 6 bulan yang lalu, meskipun saya memiliki masalah bicara, saya tidak menganggapnya masalah sama sekali bagi saya. Dokter saya memberitahu saya bahwa saya tidak diizinkan untuk mengemudi sampai 6 minggu. Minggu setelah stroke sih. Atau ketika saya keluar dari rumah sakit, dia memberi saya 6 minggu untuk tidak berada di jalan. Jadi saya tidak diizinkan untuk mengemudi. 6 minggu telah berlalu dan kemudian saya pergi ke dokter memintanya untuk persetujuan dan dia memberi saya persetujuan untuk kembali mengemudi. Jadi sekarang saya sudah bisa untuk mengemudi, saya bisa pergi ke rehabilitasi sendiri sekarang dan tapi maksud saya dalam mengatakan itu anak-anak saya yang mengantar saya kemana-mana tahu kan, itu agak membuat frustrasi karena saya sudah terbiasa pergi sendiri dan berbelanja sendiri, tapi itu tahu kan dengan hal-hal seperti ini, ya itu terjadi. Jadi yang terjadi pada saya selama proses rehabilitasi adalah saya pergi ke fisioterapi dan fisioterapis saya membimbing saya seperti menyeimbangkan berjalan. Saya juga naik treadmill hanya untuk melihat apakah saya bisa berjalan dengan benar dan bagaimana keseimbangan saya, dan menunjukkan kepada saya berbagai latihan untuk sisi kanan saya atau hanya untuk memperkuat lengan dan jari-jari saya dan juga dengan bicara saya hanya berbicara kata-kata tertentu dan melihat bagaimana saya tahu kan berbicara kata-kata yang berbeda dan sebagainya. Menulis menunjukkan kepada saya cara menulis atau hanya hal-hal berbeda yang bisa saya lakukan
dan saya hanya melanjutkan dengan itu ketika saya keluar, hanya terus pulih. Ya, hanya dalam keterbatasan saya dan hanya melakukannya setiap hari seperti menulis dan berjalan dan berbicara dan ya satu Anda melakukannya baik ya Anda merasa lelah, Anda merasa capek. Jadi yang saya lakukan adalah jika saya merasa capek, saya berhenti. Ya, saya tidak pernah memaksakan diri melewati batas itu. Saya sih hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Saya belajar tentang tubuh saya dan apa yang bisa dan tidak bisa saya lakukan, dan saya akan berhenti dan kemudian beristirahat atau tidur. Dalam main mengatakan otomatis, saya tidak pernah sekalipun berpikir saya tidak akan kembali normal. Saya bertekad. Saya memiliki tekad dan saya hanya menjaga diri saya tetap positif untuk kembali normal. Setelah stroke, dan pemulihan, saya diberi tujuan untuk ditetapkan dan, saya menetapkan tujuan bahwa saya ingin menjadi, karena saat itu saya selalu dibantu setiap kali saya tahu kan, saya akan melakukan sesuatu, pergi ke suatu tempat. Saya selalu membutuhkan bantuan, tetapi tujuan saya adalah saya bisa melakukan hal-hal sendiri. Tahu kan, berdiri sendiri tanpa bantuan. Dan perlahan-lahan, saya mencapainya karena sekarang saya tidak perlu bantuan. Tahu kan, dalam banyak hal. Dan saya tahu saya mencapainya karena ada banyak kemajuan dalam 6 bulan sejak stroke. Saya melakukan latihan normal saya di tempat tidur, tahu kan, sebelum saya bangun, dan kemudian, ya tentunya Anda minum pil di pagi hari, tahu kan. Dan kemudian selama hari jika ada orang di rumah, saya pergi keluar dan mencoba berjalan di trotoar biasa, tahu kan, karena berbeda di dalam daripada di luar. Jadi saya selalu pergi keluar dan berjalan-jalan, atau kami pergi anak-anak bermain sentuh, dan saya meminta anak saya untuk menurunkan saya di tempat yang bagus saya bisa berjalan naik turun, tahu kan, di dataran. Dan bahkan di bagian berbatu saya mencoba berjalan di permukaan yang tidak rata, tahu kan, mencoba menjaga kepercayaan diri saya karena selalu ada seseorang dengan saya saat saya berjalan di luar, tetapi tahu kan, begitu saya perlahan-lahan mendapatkan kepercayaan diri itu karena saya membuang tongkat di rumah ketika saya hanya berjalan-jalan, tahu kan. Dan latihan di rumah hanya tahu kan, berjalan sebanyak yang Anda bisa, gerakkan setiap bagian tubuh Anda, coba tahu kan. Saya bisa menggerakkan sisi, tetapi saya tidak bisa mengendalikannya, tahu kan. Lihat sekarang saya bisa mengangkat tangan saya, tetapi saya tidak bisa mengangkatnya sebelumnya. Itu hanya mati. Dan kaki saya bisa mengangkatnya. Lihat, perlahan bergerak, perlahan kembali. Jadi Anda hanya menjaganya. Latihan maksud saya tidak memerlukan biaya apapun. Itu usaha Anda sendiri. Anda hanya keluar dan berjalan-jalan. Tidak baik tidur sepanjang hari. Anda tak akan pernah sembuh karena saya tahu stroke ini membuat Anda lelah, tahu kan? Anda harus melawan kelelahan itu untuk mencapai tempat yang Anda inginkan, tahu kan? Hal-hal yang dipasang di rumah saya untuk membantu saya, ada pegangan di kamar mandi dan pegangan di toilet. Dan juga karena beberapa sofa kami terlalu rendah, sulit bagi saya untuk bangun. Mereka memasang, saya cuma tidak tahu apa yang Anda sebut itu. Mereka membuat kursi lebih tinggi. Terapis okupasi dari Middlemore datang dan melakukan semua ini untuk saya. Si dokter saya pergi ke rehabilitasi. Sebelum mereka datang dan melakukan latihan di tempat tidur dengan lengan saya. Menyarankan agar pengunjung saya memijat lengan saya. Tetapi harus sangat hati-hati jika saya duduk, tidak bersandar padanya atau membiarkannya tergantung. Saya bisa duduk di tempat tidur dengan cukup baik. Begitu mereka melepas gigi palsu saya bisa berbicara dengan cukup baik. Jadi kemudian kan saya mulai berpikir, saya tidak akan tinggal di sini lama. Saya akan melakukan sesuatu, dan kemudian datanglah saatnya bagi saya untuk pergi ke ruang rehabilitasi. Setiap minggu saya melihat saya semakin membaik.
Saya diizinkan bangun dan pergi sarapan. Sampai saat itu saya mengalami kesulitan membuka susu dan mengoleskan mentega pada roti panggang. Jadi putri saya datang setiap pagi untuk membantu memberi makan. Sekitar seminggu setelah itu, saya diizinkan pergi ke ruang sarapan dengan yang lainnya. Lagi-lagi dibawa dengan kursi roda dan kemanapun saya ingin pergi dengan kursi roda. Pada akhir waktu, saya direhabilitasi selama sekitar 6 minggu. Saya dibawa berjalan-jalan di luar dengan fisioterapis. Dia akan membawa saya berjalan naik turun tangga. Pada saat saya pulang, ketika saya pulang, saya berjalan di sekitar tempat tidur saya. Keluar dari kursi roda tanpa alat bantu. Saya berjalan ke ruang makan. Berjalan keluar dengan beberapa pengunjung saya. Tetapi masih harus berhati-hati karena saya, dan untuk memastikan keseimbangan saya. Tetapi pada tahap itu saya menjadi sangat emosional juga. Saya pikir itu hanya karena saya pulang. Saya sangat tertarik dengan berjalan dan saya duduk di sana meratapi sepanjang hari. Dan saya berkata, hey, ada kehidupan yang lebih baik untuk saya jika saya mulai mendorong diri saya. Oh, dan begitulah cara saya mulai berjalan. Ya, saya lebih bahagia dengan berjalan daripada duduk di kursi dan meratapi sepanjang hari. Tetapi begitu saya mulai berjalan, semuanya mulai bergejolak dalam diri saya, mulai datang, wow, hanya ada kehidupan di luar itu, tahu kan? Dan begitulah cara saya menjadi, karena saya harus mendorong diri saya untuk keluar dari itu dan kemudian semuanya mulai bergejolak. Bagaimanapun saya adalah orang baru. 5 tahun sejak stroke dan itu saya tahu saya telah meningkat secara dramatis dalam banyak hal karena sebelumnya saya tidak diizinkan bergerak keluar dari kursi roda, tetapi sekarang saya bisa berdiri dan berjalan-jalan. Tolong jangan menyerah. Tidak, teruslah keluar dari itu dan teruslah berjuang, teruslah maju. Kita akan sampai di sana, tetapi jika tidak, kita bukan apa-apa. Dan saya pikir itu adalah ujian bagi banyak dari kita sekarang ini yang terlalu mudah menyerah. Tolong, cobalah dan berjuang untuk maju. Anda tahu, ada kehidupan yang lebih baik di depan kita jika kita berolahraga lebih banyak dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan orang-orang juga. Ya, Anda tahu, jangan tinggal di rumah dan berbicara dengan 4 dinding, karena mereka tidak akan menjawab Anda. Saya memiliki 4 periode 2 minggu dalam setahun ketika saya pergi ke rumah sakit orang tua di sini. Dan saya menghabiskan 2 minggu di sana. Dan tugas saya adalah memberitahu Faira untuk pergi ke suatu tempat karena saya tidak ingin melihatnya. Itu jauh lebih baik. Saya tahu bahwa dia pergi bersenang-senang. Saya pergi ke klub di sini yang mengadakan permainan bowling dan kami bermain bowling selama 1,5 jam. Dan itu adalah latihan yang baik untuk orang-orang. Semua orang yang pergi ke sana kembali lagi.